Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi, nomor induk mahasiswa 2505551 844528, mahasiswa program studi pendidikan kejuruan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Hakun Elmusa MT dan Ibu Dr. Nila Ramawati MPD, dan juga Bapak pembimbing lapangan dari industri Bapak Alvan Imawan ST. Pada kesempatan ini saya melaporkan hasil kegiatan magang di PT Alvan Mechatronic Innovation dengan fokus utama membuat rancangan model pembelajaran berbasis proyek industri atau Industry Based Project Learning. Sistematika laporan. Yang pertama ada latar belakang industri, nanti ada sejarah, profil PT Alvan Mechatronic Innovation, kemudian ada struktur organisasi dan pemilihan divisi, hierarki perusahaan dan alasan penempatan magang, dan yang terakhir di 3 adalah kegiatan magang khusus. Jadi fokus di sini nanti aktivitas, kompetensi dan temuan selama 8 minggu di PT Alvan Mechatronic Innovation. Di latar belakang industri, sejarah berdiri industri, profil usaha PT Alvan Mechatronic Innovation. Jadi PT AMI ini atau disingkat dengan PT AMI itu direktur utama adalah Bapak Alvan Imawan. Kemudian pendirian sesuai dengan akta notaris pada tanggal 12 Agustus 2016. Modal dasarnya adalah 500 juta rupiah dan beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Ruko Grand Hanan, Blok A nomor 1, Kedung Kandang, Malang, atau tepatnya di depan Gorgen Arok. Bidang usaha di PT Alvan Mechatronic Innovation atau disingkat dengan PT AMI. Jadi yang pertama ada mechanical industry yang fokusnya di sistem water fountain dan juga pompa, plumbing dan hidrolik. Kemudian ada electrical dan otomasi, meliputi panel listrik, PLC, smart home, solar cell. Ini yang paling banyak dipesan adalah solar cell. Berikutnya bergerak juga di bidang supplier peralatan, meliputi solar cell, pompa, kompresor, trainer, dan kebutuhan pembelajaran. Dan yang paling penting di sini yang menjadi fokus dari tempat magang adalah kursus dan pelatihan, termasuk pelatihan untuk siswa, kemudian upskilling guru, dan juga dari pelatihan dari industri. Sejarah berdirinya di tahun 91 sampai 97. Jadi Bapak Alvan selaku direktur utama atau pemilik, beliau dulu bekerja sebagai teknisi multiskill di PT Raja Wali Pabrik Gula Krebet. Kemudian beliau lanjut di tahun 97 sampai 99 beliau menjadi asisten unit kontrol di perusahaan modal asing Amerika pembangkit swasta pertama di Republik Indonesia. Kemudian di tahun 2004 beliau baru membuat CV Alvan Elektronik, cikal bakal usaha mandiri di bidang kontraktor dan supplier mechanical dan engineering. Berikutnya di tahun 2016 ini baru di legal formalkan dengan akta notaris nomor 535 pengesahan Kemenkumham dengan modal 500 juta. Kemudian di tahun 2016 sampai sekarang sudah ekspansi secara nasional, beberapa proyek di luar Jawa Timur meliputi di Karawang, Bone, Blitar, dan daerah di sekitar Kalimantan. Selanjutnya untuk portofolio nasional yang sudah dikerjakan oleh PT AMI. Jadi yang pertama adalah water splash sequential, slow motion and music, ada di Karawang. Jadi meliputi instalasi mechanical, electrical. Berikutnya ada water fountain juga di Taman Arung Palaka di Bone, Sulawesi Selatan. Termasuk di sini ada instalasi mechanical dan electrical. Ada juga air mancur di alun-alun Kota Blitar. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ke Blitar, nanti bisa dilihat karya dari PT AMI di instalasi mechanical dan electrical juga di alun-alun Kota Blitar. Berikutnya water fountain juga di daerah Kijang atau di Kepulauan Bintan. Ini adalah portofolio atau proyek yang dikerjakan secara nasional dan proyeknya lumayan besar. Kemudian untuk struktur organisasi di sini ada pemilihan divisi, nanti ada beberapa divisi yang sudah kita
sudah saya ikuti. Jadi yang pertama adalah divisi ada finansial, ada manajer marketing. Jadi dari direktur utama ini nanti ada strukturnya. Yang pertama ada finansial, manajer marketing, kemudian manajer engineering, dan juga ada komisaris. Di sini direktur utama adalah Pak Alvan Imawan sendiri. Kemudian ada kepala workshop director di bidang ada Mas David. Kemudian ada kepala teknik welding, ada plumbing, dan juga di sini atas nama Bapak Santoso. Kemudian ada IT dan programming atas nama Andi Suwandi. Berikutnya ada technical dan electrical instrumentasi Bapak Mustad dan Bapak Fandi. Dan di sini yang paling penting ada satu divisi, yaitu divisi praktek kerja lapangan, praktek kerja dan juga magang atau PSG, pendidikan sistem ganda. Dan di sini untuk PSG ini memang tersebar di semua divisi. Dan di sini mahasiswa magang ditempatkan di divisi yang sesuai dengan program studi melalui rotasi unit secara teknis. Jadi selama di sini saya rotasi di beberapa unit atau bidang, tapi nanti fokusnya di divisi pelatihan atau PKL dan magang. Selanjutnya, alasan pemilihan divisi magang adalah selain saya rotasi tadi di beberapa divisi, jadi yang pertama yang menjadi alasan yang kuat untuk pemilihan di divisi magang atau PKL atau pelatihan adalah PT AMI memiliki divisi khusus pelatihan dan langsung relevan dengan kompetensi inti pendidikan kejuruan dalam merancang pelatihan berbasis kompetensi atau CBT, Competency Based Training. Berikutnya ada integrasi teknologi terkini. Jadi di sini juga mempelajari tentang smart system baik IoT maupun PLC. Perusahaan pengawasan PLC, otomasi industri, solar cell, dan juga water feature system. Kompetensi teknis yang sangat dibutuhkan di era sekarang atau industri 4.0. Jadi serba otomatisasi. Jadi di sini juga fokus di integrasi teknologi terkini yang berbasis industri 4.0. Selanjutnya ada link and match pendidikan dengan industri. PT AMI memproduksi trainer laboratorium untuk SMK dan juga politeknik. Dan di sini juga aktif menerima PKL PSG dari beberapa sekolah. Jadi bukan hanya di area Malang, tapi mencakup area Jawa Timur dan juga beberapa area tersebar di beberapa provinsi. Jadi seperti di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga beberapa dari Kalimantan. Kemudian di sini sangat ideal untuk relevansi kurikulum bersama industri. Selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan industri. Jadi kehadiran divisi teknis lengkap, mechanical, welding, dan IT memungkinkan pemetaan kompetensi secara komprehensif. Jadi ini menjadi alasan utama pemilihan tempat magang di PT Alvan Mechatronic Innovation. Untuk magang ini ada kegiatan khusus atau fokus yang memang dipelajari lebih detail, lebih lama, dan lebih intens. Jadi yang pertama ini kami sampaikan mekanisme dan jadwal magang. Jadi yang pertama periodenya 1 April sampai 22 Mei dengan durasi 48 hari kerja atau 8 minggu. Kemudian jam kerjanya jam 8 sampai jam 16. Ini menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Berikutnya selama minggu pertama sampai minggu kedua, kegiatan yang paling banyak dilakukan adalah kegiatan orientasi dan pengenalan, meliputi profil perusahaan, visi misi, implementasi K3, orientasi peralatan workshop yang dimiliki oleh PT AMI, kemudian dokumen teknis proyek. Jadi ini yang sangat penting di poin 3 ini. Jadi tidak semua industri bisa memberikan dokumen teknis proyek. Berikutnya di minggu ke-3 dan 4 fokusnya di workshop mechanical dan water features. Jadi di sini lebih banyak mempelajari tentang kegiatan mechanical, termasuk di situ ada fabrikasi pipa, konstruksi pipa besi, kemudian sistem air mancur, kemudian di sini ada nozzle pompa dan filtrasi, dan juga ada dokumen proyek Karawang dan Bintan. Jadi di sini tadi sudah disebutkan di awal ada beberapa portofolio yang dikerjakan, dan ini kami juga mempelajari dokumen proyek di Karawang dan Bintan. Selanjutnya di minggu ke-5 dan 6 ini fokusnya adalah di electrical, otomasi, dan solar cell. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang sedang digalakkan program green energy, dan ini sangat mendukung, salah satunya dengan energi baru terbarukan melalui solar cell. Di sini meliputi panel MCC, kontaktor, kemudian ada motor 3 fasa, praktik wiring,
dan juga ada sistem solar cell off grid dan juga bagaimana inverternya. Kemudian di minggu 7-8 ini fokusnya di pelatihan industri dan analisis serta laporan. Jadi di sini yang menjadi fokus utama adalah analisis kurikulum kursus atau pelatihan yang ada di PT AMI. Jadi PT AMI ini tidak hanya menerima siswa atau mahasiswa magang atau PKL, tapi juga digunakan sebagai tempat untuk kegiatan upskilling bagi Bapak Ibu guru yang bekerja sama dengan balai besar seperti BOE dan juga BMTI Bandung. Jadi beberapa guru selain pelatihan di VEDC, kalau dulu namanya VEDC, beliau juga dikirim ke PT AMI untuk tahu lebih detail berkaitan dengan industri. Kemudian nanti di sini fokusnya juga wawancara dengan direktur selaku owner, yaitu Bapak Alvan Imawan. Dan yang terakhir ini yang menjadi salah satu proyek adalah membuat rancangan model pembelajaran serta finalisasi laporan. Secara sederhana, jadi kegiatan magang ini dilakukan di 4 bidang. Yang pertama di mechanical industry, kemudian di sistem solar cell, dan juga electrical dan otomasi. Dan yang menjadi fokus kegiatan magang ini ada di divisi pelatihan, di mana di sini difokuskan untuk mempelajari tentang CBT, kurikulum kursus trainer yang berbasis SKKNI. Kemudian outputnya ada kompetensi teknis dan kompetensi pedagogis serta rancangan model pembelajaran. Kompetensi yang diperoleh meliputi hard skill, kemudian pedagogis dan soft skill. Jadi kalau yang hard skill fokusnya adalah membaca, mengeksekusi wiring diagram, kemudian pemrograman PLC dasar, dan juga sistem water feature termasuk desain nozzle, pompa, filtrasi, sequential, dan kontrol. Selanjutnya ada sistem solar panel meliputi yang off grid, panel surya, inverter, charge controller. Berikutnya kalau di bidang pedagogis atau kependidikan, di sini yang paling banyak dipelajari adalah analisis kebutuhan industri. Kemudian masuk juga di sini adalah memahami desain program pelatihan berbasis kompetensi atau GPT. Analisis relevansi materi SMK dengan industri, jadi gapnya ada di mana. Selanjutnya ada konsep teaching factory, dan ini yang memang sedang digalakkan oleh Direktorat SMK, yaitu program TEVA. Dan di sini saya dapat kesempatan untuk observasi langsung produk-produk yang kerjasama antara PT AMI dengan SMK. Selanjutnya di bidang soft skill, di sini yang diperoleh adalah atau aspek non teknis, komunikasi profesional dalam lingkungan industri teknis, kerja tim lintas divisi, termasuk di sini ada workshop, electrical, dan manajemen. Problem solving dalam situasi teknis nyata di lapangan, kemudian adaptasi terhadap jadwal dan mungkin aktivitas yang sangat padat. Analisis dan temuan kunci magang. Yang pertama adalah gap kompetensi antara pendidikan, dalam hal ini SMK, dengan industri. Di sini memang mayoritas yang dipakai oleh SMK itu biasanya Omron, Siemens. Kalau di sini lebih banyak menggunakan Migno, jadi inverter. Ini yang sedikit ada gap. Berikutnya wiring diagram panel MCC skala industri belum cukup diajarkan. Jadi mayoritas yang diajarkan di sekolah adalah sebatas teori. Untuk yang berbasis industri, yang kebutuhan industri sangat sedikit sekali diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya aplikasi water fountain, solar panel skala besar belum masuk kurikulum SMK. Mengingat di sini kebutuhan antara energi hijau itu sangat tinggi dan digalakkan oleh pemerintah, ini akan menjadi hal yang menarik kalau nanti dimasukkan di kurikulum SMK. Selanjutnya PT AMI sebagai model teaching factory. Jadi beberapa produk yang dibuat oleh PT AMI memang berbasis kebutuhan masyarakat, dan ini memang sudah dilakukan bersama antara PT AMI dengan beberapa sekolah untuk mengerjakan sebuah proyek. Termasuk di sini integrasi fungsi produksi dan pelatihan dalam satu manajemen terpadu. Jadi tidak secara parsial atau terpisah, tapi di sini coba disatukan antara pelatihan dan produksi. Sehingga output dari kegiatan magang atau PKL di PT AMI, anak-anak langsung terjun di lapangan untuk membuat sebuah proyek bersama PT AMI. Peserta pelatihan terlibat langsung pada proyek nyata atau authentic learning. Jadi beberapa siswa yang ikut pelatihan di PT AMI juga ditugaskan ke lapangan. Jadi tidak hanya di wilayah Jawa Timur, bisa jadi di wilayah Kalimantan atau Sulawesi, tergantung proyek yang dikerjakan ada di mana.
Kemudian di sini ada trainer lab diproduksi sendiri dengan kualitas sesuai kebutuhan industri. Jadi PT AMI juga melayani pembuatan trainer baik untuk sekolah maupun politeknik. Selanjutnya untuk rekomendasi pengembangan kurikulum untuk PT AMI memang harapannya nanti ada modul solar cell turbin angin di kurikulum SMK. Jadi sama dengan alasan pertama tadi, jadi energi hijau sangat digalakkan oleh pemerintah sehingga ini sangat penting juga dimasukkan di kurikulum SMK. Jadi anak-anak itu nanti supaya bisa juga aware terhadap kebutuhan energi nasional. Bagaimana membuat energi hijau secara sederhana nanti bisa diimplementasikan di masyarakat. Perkuat materi PLC, IoT, dan sistem kontrol terintegrasi. Jadi dengan industri 4.0 ini memang kebutuhan sistem kontrol itu sangat tinggi dan juga berbasis IoT. Jadi penyatuan antara teknologi manufaktur dengan teknologi internet digital itu sangat penting. Selanjutnya kolaborasi SMK dengan industri melalui teaching factory atau dual system education. Kalau di Jerman ada istilah Ausbildung, kalau dulu ada istilah PSG. Tapi ini kita fokuskan bagaimana merancang sebuah pembelajaran berbasis proyek industri. Jadi proyeknya tidak hanya proyek simulasi, tapi proyek itu memang benar-benar datangnya dari pesanan customer melalui industri mitra SMK. Selanjutnya yang menjadi fokus dari pengembangan di kegiatan magang ini memang kami fokuskan di mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek industri atau IPL, di mana model ini nanti sasarannya adalah SMK kelas 11 dan 12, 11 sampai 12. Kemudian dengan mitra PT Alvan Mechatronic Innovation, pendekatannya PJBL, Project Based Learning, Experiential Learning, dan juga kompetensi based training. Jadi tiga ini yang menjadi pendekatannya. Selanjutnya durasinya 1 semester atau 18 minggu, 36 JP per minggu, dengan sintaks ada 7 fase. Jadi yang pertama pemaparan konteks industri. Jadi anak-anak dikenalkan dengan industri, kemudian project yang ada di industri apa. Jadi mereka harus tahu detail. Berikutnya nanti mereka akan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya setelah diidentifikasi masalahnya ketemu, nanti membuat proyek mini. Mini ini nanti bisa simulasi, tapi fokusnya memang tidak hanya simulasi, tapi proyek ini memang benar-benar proyek yang sudah dipesan oleh customer melalui industri. Kemudian pelaksanaan dan fabrikasi, tentunya ada kolaborasi antara siswa SMK dengan industri. Kemudian pengujian dan validasi. Selanjutnya ada refleksi dan presentasi. Jadi setelah semua proses dilalui 1 sampai 5, nanti anak-anak akan melakukan refleksi dan presentasi. Jadi refleksi tujuannya untuk mereview kembali apa yang dilakukan, kemudian apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya nanti di akhir ada evaluasi kompetensi dengan rubrik yang disesuaikan dengan SKKN Istana Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dan sistem penilaiannya menggunakan beberapa bobot. Jadi yang pertama untuk produk atau project, bobot paling tinggi 40%. Kemudian proses, karena ini proses pembelajaran, jadi proses juga memiliki bobot yang tinggi, yaitu 30%. Selanjutnya presentasi dan pengetahuan, nanti ada 20% dan 10%. Dengan nilai minimum lulus itu 75 dengan predikat B. Kemudian di struktur kurikulum ini meliputi beberapa modul. Jadi yang pertama ada dasar-dasar elektrikal, jadi disesuaikan dengan bidang pekerjaan di PT AMI. Kemudian instalasi panel listrik dan wiring, program PLC dasar, kemudian ada otomasi, solar cell dan hidrolik. Selanjutnya ada proyek industri di pertemuan 7-8, proyek industri yang terintegrasi 1 dan 2. Nanti proyeknya itu bisa bertingkat, jadi tingkat kesulitannya bisa bervariasi. Jadi project 1 mungkin lebih sederhana, project 2 lebih kompleks. Kemudian yang terakhir adalah portofolio dan sertifikasi. Jadi portofolio sangat penting untuk disusun dengan baik oleh siswa supaya nanti suatu saat dibutuhkan, baik untuk melamar pekerjaan atau nanti masuk ke perguruan tinggi, mereka sudah siap dengan portofolio secara digital. Dan yang paling penting di sini ada sertifikasi bagi siswa yang sudah mencapai kompetensi tertentu. Selanjutnya untuk sertifikasi ini ada beberapa tingkatan melalui modul. Di
Di sini ada sekolah dan PT AMI. Jadi di sini ada dua stakeholder yang berperan, yaitu sekolah dan PT AMI. Selanjutnya ada sertifikasi proyek terintegrasi. Ini berarti setelah proyek selesai baru bisa dilakukan sertifikasi. Selanjutnya ada sertifikat PKL dan kursus industri. Dan nanti di sini semua dokumen untuk penilaian nanti mengacu pada SKKNI BNSP. Selanjutnya untuk target indikator, jadi harapannya nanti ini bisa dianggap sukses, program ini, kurikulum bisa dianggap sukses kalau tuntutan belajar siswa itu lebih besar sama dengan 80% dengan nilai minimum 75. Kelulusan BNSP lebih besar 75% dari peserta uji yang kompeten. Penyerapan industri harapannya nanti bisa mencapai 70% dalam 6 bulan, jadi masa tunggunya tidak terlalu lama. Kemudian puasan industri rata-rata di atas 80. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk mengukur kepuasan industri terhadap lulusan yang sudah dihasilkan dari program ini. Kesimpulan dan saran, yang pertama simpulan, jadi PT AMI adalah entitas multifungsi, konstruksi, manufaktur, supplier, pelatihan dengan portofolio proyek nasional. Kompetensi teknis dan pedagogis meningkat signifikan selama 8 minggu magang, jadi banyak hal yang dipelajari dari kegiatan ini, bukan hanya di aspek pedagogis tapi juga di aspek teknis. Dan yang paling penting di sini yang saya pelajari adalah manajemen proyek, karena tidak semua mahasiswa punya kesempatan ini. Sistem pelatihan PT AMI menerapkan CBT yang selaras dengan paradigma pendidikan kejuruan modern. Jadi kompetensi based training. Selanjutnya terdapat gap antara lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan kompetensi industri. Harapannya nanti dengan adanya industrial based project itu nanti bisa meminimalisasi gap ini. Selanjutnya sarannya yang pertama untuk UM, jadi program magang ini program yang sangat bagus dan harapan kami nanti bisa diperpanjang supaya nanti masih punya kesempatan yang lebih lama untuk menindaklanjuti temuan dan ke arah pengembangan kurikulum. Jadi ini yang menjadi fokus utamanya. Selanjutnya PT AMI menyusun SOP dan modul pelatihan. Di sini memang masih belum tertata dengan rapi dan harapannya nanti bisa diperkuat kerjasama formal dengan SMK atau Politeknik. Selanjutnya untuk mahasiswa, persiapan bekal teori, aktif terlibat dan dokumentasi rutin, dan bangun jaringan profesional. Ini sangat penting. Jadi networking itu sangat penting di era sekarang. Jadi harapannya nanti mahasiswa dengan program magang atau kegiatan lain di kampus, mereka juga bisa membangun jaringan secara profesional. Selanjutnya di sini ada beberapa dokumentasi magang. Jadi ada kegiatan di beberapa divisi, termasuk di sini ada masuk juga di divisi accounting. Jadi kami diberikan kesempatan untuk masuk di accounting, jadi untuk mempelajari project dan juga nilainya berapa. Dan yang paling penting kami juga diajari juga bagaimana membuat pengajuan atau proposal untuk penawaran ke konsumen. Jadi ini ada beberapa aktivitas yang sudah kami dokumentasikan. Kami sampaikan terima kasih. Ini di akhir sesi presentasi. Semoga presentasi ini bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang pengalaman dan temuan kegiatan magang. Saya Eko Wahyudi. Kami sampaikan pengalaman industri adalah laboratorium terbaik bagi pendidikan kejuruan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.